Inilah manusia yang paling lama di dalam kandungan ibunya. Jika manusia umumnya membutuhkan waktu 9 bulan atau lebih di dalam kandungan, hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Mendengar nama Imam Syafi'i sudah tentu pikiran kita akan mengarah pada ulama yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, beliau pun termasuk dalam golongan kerabat Rasulullah. Ada satu fakta mengejutkan dari Imam Syafi'i. Faktanya, jika seseorang lahir ke dunia dalam waktu 9 bulan saja, tapi berbeza dengan Imam Syafi'i yang membutuhkan waktu 4 tahun dikandung hingga akhirnya lahir ke dunia. Kecerdasannya pun tak pernah diragukan. Bahkan kisahnya telah menginspirasi jutaan umat Muslim di dunia. Benarkah ia dikandung selama itu? Adapun kelebihan Imam Syafi'i yang susah dicerna manusia, dan salah satu hal yang paling menariknya yakni pamannya waktu Imam Syafi'i dalam kandungan. Faktanya ini mungkin sangat mencengangkan bagi beberapa orang yang belum mengetahui kisahnya. Tapi siapa sangka jika Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 4 tahun dan dalam masa kandungannya itu, ibunya bermimpi mengeluarkan bintang dari perutnya yang terus baik membumung tinggi. Kemudian bintang itu pecah dan bersirak menerangi daerah-daerah sekelilingnya. Bintang tersebut hancur lebur berceceran dan setiap negeri mendapatkan ceceran bintang itu. Penafsir mimpi pun menafsirkan bahawa akan lahir seorang ulama yang ilmunya bisa menerangi banyak orang di seluruh dunia. Perjalanan Imam Syafi'i memang sangat panjang dalam memberi cahaya bagi umat Muslim. Bahkan seriusnya berdakwah dan memberi ilmu, Imam Syafi'i sampai terkena wasir. Wasir ini sangat menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia sakit demi ijtihadnya di Mesir yang menghasilkan 4,000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, mengikuti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam, hingga akhirnya Imam Syafi'i berpulang ke Rahmatullah pada bulan Rajab 204 Hijriah. Imam Syafi'i tidak seperti manusia lain kerana berada 4 tahun di dalam kandungan sebelum dilahirkan. Tentu saja Imam Syafi'i tidak hanya berbeza dalam hal kelahirannya, melainkan kecerdasannya pun dikenal luar biasa dan sangat menginspirasi banyak orang. Imam Syafi'i tidak hanya memiliki kisah unik pada saat dewasa, tapi bahkan sebelum dilahirkan, diceritakan bahawa ada seseorang bernama Idris bin Abbas yang melakukan perjalanan bersama sang isteri di Gaza, Palestina. Siapakah Idris bin Abbas? Ia adalah ayah dari Imam Syafi'i, di mana sang isteri atau ibu dari Imam Syafi'i yang bernama Fatimah Al-Azdiyah. Pada saat perjalanan mereka di Gaza, tempat itu yang sedang terjadi peperangan, Fatimah sedang dalam posisi mengandung Imam Syafi'i sekaligus melahirkannya di sana. Imam Syafi'i diberi nama oleh ayahnya iaitu Muhammad, lalu dipanggil Esi Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i di masa kecilnya harus menerima goncangan kerana ayahnya meninggal dunia. Lalu ia dibawa sang ibu ke Makkah untuk dibesarkan di sana sebagai anak yatim. Sedari masa kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia pandai menghafal syair, bahasa Arab dan sastra. Tidak hanya dalam hal itu, Imam Syafi'i juga mulai mempelajari hal lain, iaitu ilmu fikih dan berguru pada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Tidak berhenti di Makkah saja, kerana setelahnya Imam Syafi'i memutuskan ke Madinah dan belajar fikih pada Imam Malik bin Anas untuk mempelajari kitab Muwatta. Kecerdasan Imam Syafi'i kembali dibuktikan dengan kemampuannya menghafal kitab tersebut hanya dalam waktu 9 hari hingga membuat gurunya takjub. Imam Syafi'i yang sudah berguru dengan ulama lain berhasil menghafal banyak kitab hingga membuat karya berupa kitab Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih. Ia juga membuat kitab Al-Um yang berisi mazhab fikih yang baru. Banyak ulama mengaguminya termasuk Imam Ahmad yang berkata, dia Imam Syafi'i adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu melainkan ahli memberinya. Di leher Syafi'i
Seiring berjalannya waktu, Imam Syafi'i memiliki banyak pengikut yang akhirnya disebut Mazhab Syafi'i. Dasar dari mazhab tersebut adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang kemudian ditambah Istihsan. Selain cerdas yang sudah umum, dipandang umat manusia, Imam Syafi'i memiliki kelebihan lain yang mungkin sulit dicerna oleh pikiran manusia. Itulah sejarah kehidupan Imam Syafi'i, ulama besar yang diberi keistimewaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.